Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbul arsyil azim, rabbul fuqara wa rabbul masakin, rabbul yatama wa rabbul mustadnafin, rabbi rabbuna wa rabbukum fa'buduhu, hadza siratun mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqal rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung tanpa astagfirullah Allah dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, baik di Kampung Gunung Mati Kuretan, Kampung Aspak, dan Kampung Asten, serta teman-teman yang melihat siaran. Hari kita lanjutkan lagi masih di surat Fatir. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa parade warna yang Allah sampaikan, kitab alam semesta yang merupakan ciptaan Allah, yang sangat berhubungan dengan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada warna buah, warna gunung, kemudian begitupun warna manusia, warna binatang melata, dan warna hewan ternak yang berbeda-beda, merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di ayat yang ke-29 surat Fatir. Ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dan mereka menegakkan salat dan menginfakkan apa yang diberikan rizki kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Nah, ini sekarang redaksi ataupun arah pembicaraan kepada kitab yang diwahyukan. Kalau sebelumnya kitab alam semesta, sekarang pada kitab yang diwahyukan, yaitu kitab Al-Quran. Berarti berhadapan dengan orang yang menerima dakwah Rasul dan orang-orang yang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Orang-orang yang menerima dakwah Rasul, mereka membaca Al-Quran. Bacaan yang tidak hanya disampaikan lewat lisan, keluar melalui kata-kata, bisa juga dengan tanpa suara, ya. Dia melihat dan baca dalam hati. Ada dua, bisa jahar disebutkan dan ada yang baca dalam hati. Tidak hanya itu, ya. Ketika dia membaca Al-Quran, yang dia dapat adalah kesadaran. Manusia yang membaca Al-Quran yang didapati adalah kesadaran untuk beramal, berbuat sesuatu. Kenapa? Karena dia yakin, ada keimanan di situ. Ya. Dia tidak ragu, la raiba fih, tidak ada keraguan dalam Al-Quran.
Manusia yang membacanya tidak ragu, ada kesadaran. Dia sadar bahwa dunia ini hanyalah sementara, hanyalah sarana saja untuk mendapat akhirat. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menunaikan amal soleh. Makanya ayat selanjutnya adalah ayat amal soleh. Ayat selanjutnya, potongan ayat selanjutnya adalah ayat tentang amal soleh. Wa aqamus sholata, mereka sholat. Ya. Yang dihadapi kali ini di ayat ini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran lalu mereka sholat. Dia buktikan bahwa dia beriman dengan Al-Quran itu, karena di Quran diperintahkan, ya, wa aqimus sholat, engkau menegakkan sholat, ya. Karena sholat kan as-sholatu imaduddin, tiang agama, dan yang pertama-tama dihisab, dihitung. Itu pun bainal kufur wal iman, perbedaan antara ingkar dan iman terlihat itu di sholat, ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Biasanya memang perintah sholat itu digandeng dengan perintah zakat, ya. Tidak cuma sholat yang untuk pribadi, juga digandeng dalam perintah sedekah. Bukti, makanya sedekah disebut sedekah itu dari sodak, membenarkan. Bukti bahwa dia yakin dengan akhirat adalah dia infak, dia sedekah. Dia infak, dia bersedekah, dia memotong dari hartanya, ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dari apa yang dia diberikan dari Allah kepada dia, rezeki yang diberikan dari Allah dipotong sama dia, diberikan kepada orang lain, orang yang membutuhkan, bisa karib kerabat, ya. Bisa tetangga, bisa saudara, bisa orang yang dia tidak kenal, ya. Tapi dia membutuhkan bantuan, diberikan, ya. Di sini disebutkan secara khusus, ya, bagaimana saunya ataupun penampakan dari pemberian bantuan itu. Kenapa? Karena ada yang sembunyi-sembunyi dan ada yang dengan jelas atau ditampakkan. Sirran wa alaniyah, orang ini memberikan sedekah baik sembunyi-sembunyi, begitupun ditampakkan. Ulama menyatakan sedekah yang utama itu sembunyi. Jika ada kekhawatiran bahwa ketika dia sedekah secara terang-terangan akan timbul riya, ya, ingin dipuji, ya. Memang ada dua, ya, sedekah itu ada yang sembunyi, ada yang terang-terangan. Yang sembunyi memang ada beberapa manfaat. Manfaat pertama adalah menjaga hati kita dari dipuji, ya, dipuji makhluk. Nomor satu. Nomor dua, memuliakan orang yang diberikan sedekah. Ya, kadang-kadang kan orang diberikan sedekah rasa nggak enak hati, apalagi di-upload gitu, ya. Makanya sebagian itu sekarang modelnya ketika di-upload wajahnya disamarkan, ya. Menjaga kemuliaan orang yang diberikan sedekah. Itu kalau sembunyi-sembunyi. Sementara kalau terang-terangan, ya, ini disebutkan dan itu dibolehkan, bagian dari tahadus bin nikmah, menyebut-nyebut nikmat, ya, menyebut-nyebut nikmat, boleh, ya, seolah-olah menyatakan alhamdulillah saya bisa, ya, membantu gitu, ya. Bagian dari
rasa syukur kita yang sudah kita sampaikan. Boleh aja. Asal jangan sampai rianya lebih kuat dibanding sedekahnya. Orang yang kuat keimanan udah gak peduli mau dia disebutin orang mau enggak, urusan lain. Kan ada orang yang sangat peduli begitu. Sangat pedulinya apa? Kalau nggak disebutin di masjid, nggak disebutin majelis taklim, sedekahnya dia kesel. Nah ini yang nggak boleh. Kalau dia tidak meminta, boleh aja, nggak masalah. Dia sedekah 1 juta ke salah satu masjid, ya, atau majelis taklim atau lembaga sosial. Tolong ya disebutin kalau lagi ada pengumuman bahwa ini ada dari sedekah dariku ya. Nah itu, begitu apa? Ria ya. Ingin dipuji orang. Kalau pengurus masjidnya yang menyebutkan, nggak masalah. Alhamdulillah sedekah dari Tuan X sebanyak 1 juta rupiah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya. Boleh. Ya. Yang tidak boleh ada lagi gini caranya nih. Nggak disebutin, nggak sedekah lagi ke dia gitu. Jangan. Atau cemberut gitu. Kan ada yang begitu. Ini misalnya musola atau masjid, ini dari apa nih? Dari wakaf keluarganya. Kalau lagi pengajian, tolong ya itu doanya kepada bapak saya yang mewakafin tanah buat masjid itu. Jangan begitu. Udah biarin aja. Pahalanya udah ada, nggak usah takut. Apalagi wakaf ya. Apalagi wakaf. Nggak usah dipikir-pikir gitu. Waduh nanti bapak saya nggak dapat pahala doa dari orang. Enggak, kalau udah wakaf itu sudah luar biasa. Ya. Kadang-kadang kan begitu ya. Dianya sih ikhlas. Dianya ikhlas nih menyedekahkan atau mewakafkan sesuatu. Tapi anak cucunya nggak ikhlas gitu. Kalau bisa disebut-sebut ya bapak saya, kan bapak saya yang memberikan sesuatu kepada orang ini ataupun lembaga ini ataupun masjid ini. Kadang-kadang anak cucunya yang gak ikhlas. Padahal bapaknya ikhlas, gak mau pusing dia. Yang penting udah saya sedekahkan gitu. Nah ini kita latihan sedikit ya, kita latihan juga untuk makanya ada salah satu sahabat Ali kalau nggak salah ya. Dia sedekah di malam hari, dia sedekah di siang hari, dia sedekah disembunyikan, dia sedekah juga ditampakkan. Ketika ditanya sama temannya Ali bin Abi Thalib, seingat saya Ali ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Kenapa engkau bersedekah begitu? Aku ingin mendapatkan pahala semuanya katanya. Aku ingin mendapatkan pahala di malam hari, aku ingin mendapatkan pahala di siang hari, aku ingin mendapatkan pahala sedekah secara sembunyi-sembunyi, aku ingin mendapatkan pahala sedekah secara terang-terangan. Ya. Salah satu kelebihan sedekah secara terang-terangan adalah mengingatkan orang kaya bahwa dia juga perlu bersedekah. Kan nanti orang-orang pada mikir tuh, dia apa sih usahanya kok sedekahnya jalan terus ya? Apa sih ini orang ini? Sayang tanahnya sekian, rumah banyak, ada kendaraan, ada investasi sana sini, ada saham di sana, deposito di sana, tabungan di sana, emas bererot gitu. Masa mau sedekah aja cuma setahun sekali, itu pun zakat fitrah, naudzubillah. Ya. Zakat fitrah mah cuma sekian kilo beras. Ya. Tidak layak orang-orang yang benghar, orang-orang yang kaya itu cuma zakat fitrah. Dia harus ingat zakat malnya. Dan zakat mal itu dibedakan dengan sedekah, infak. Ini Pak, saya zakat mal. Anda sudah ngitung belum ya? Udah ngitung belum kekayaan Anda? Udah ngitung belum omset Anda? Omset perdagangan Anda? Sudah dihitung belum? Karena ada hitungannya. Ini kan sembarangan aja, udah saya sedekah. Gak bisa, itu harus dihitung. Karena Nabi menyuruh itu. Ya. Sekian puluh ekor kambing ada sedekahnya.
sekian onta ada sedekah. Petani pun ada sedekahnya, sedekah wajib namanya zakat mal. Itu harus dihitung, Pak. Saya nggak bisa ngitungnya. Belajar. Sama sekali, Pak, saya nggak bisa. Matematika juga nggak bisa. Belajar, datang ke majelis taklim, ke ustadz, ke MUI kalau perlu ya, majelis ulama atau ulama yang ada di sekitarnya, sehingga harta kita bersih. Ini kan sembarangan. Saya sudah, Pak, setiap bulan berapa setiap bulan? Saya ngasih 100.000 setiap bulan ke sana ke sini. Tapi itu sesuai nggak dengan kadar zakat Anda? Sesuai nggak? Ya nggak tahu sih, Pak, saya nggak pernah ngitung. Wah, ini repot. Ya. Untuk ukurannya kan kalau sekarang ada namanya zakat profesi ya, zakat penghasilan. Walaupun itu ijtihad ulama, tapi saya pikir itu bagus dilaksanakan. Ya. Disetarakan dengan zakat perdagangan ya. 85 gram emas atau 95 gram emas, ada dua pendapat. Tapi yang masyhur itu 85 gram emas. Kali aja kira-kira ya, kalau harga emas juta setahun itu dia ada gak uang 85 juta setahun ya? Kira-kira sekitar 6 juta lebih per bulanannya, per bulan. Sehingga orang yang gajinya lebih dari 6 juta ukuran Indonesia ya, ukuran Indonesia itu harus bayar zakat ya, 6 juta lebih ya. Ada kadarnya, setiap tahun berbeda-beda ya, karena kan ada inflasi mata uang. Nah, kalau 6 juta, kalau 6 juta setengah atau 6 juta lah misalnya, berapa 2,5%-nya? 2,5% dari 1 juta 25.000. 25.000 kali 6. Ya ada 200.000 sebulan. Itu harus dikeluarkan. Ya. Nah ini kadang-kadang, ini kalau profesi ya, kalau perdagangan berbeda lagi. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan tijarah, bisnis, perdagangan atau usaha yang tidak pernah rugi. Nah, ketika dia infakkan kepada orang lain, dia yakin bahwa dia akan dibalas oleh Allah. Dia harapkan akhirat. Ya. Ini perdagangan yang tak pernah rugi. Pasti sukses perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat lain itu disebutkan tijaratan ya, tentang tijarah ya, yang pasti sukses. Apa saja yang ditijarahkan? Amwalihim wa anfusihim. Ada amwalnya, ada hartanya. Ya. Harta bukan cuma harta yang terlihat ya, rumah, tanah, emas, uang, kemudian deposito misalnya, tabungan, investasi. Ada juga yang tak terlihat, seperti misalnya hak atas kekayaan intelektual, misalnya hakim, misalnya merek lah, royalti buku lah, macam-macam ya. Ada ya. Itu pun kekayaan ya. Jadi ada tijarah, ada bisnis yang tak pernah rugi. Apa bisnis tentang atau bisnis bersama Allah? Bisnis mengimani Al-Quran, bisnis mengimani Rasulullah SAW. Karena itu kebahagiaannya sejati, bukan semu ya. Karena dia sudah selesai urusan dengan dunia, yang dia harapkan hanya Allah saja. Hanya Allah memberikan keridhaan kepada dia. Makanya dia nggak peduli tuh mau berapa kek uangnya dia berikan kepada yang membutuhkan. Seperti ceritanya Utsman atau Mus'ab Abdurrahman bin Auf yang
menginfakkan 700 onta beserta isinya, beserta barang-barang makanan, barang-barang yang dibutuhkan di Madinah pada saat itu. Udah ditawar sampai 100% keuntungannya, tapi dia nggak mau. Dia cuma menawar atau memberikan perdagangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami infakkan semua. Masya Allah. Satu onta berapa ya? Satu onta mungkin ada 100 juta ya mungkin. Anggaplah 70 juta kali 700 berapa M? Belum isinya. Waktu itu Madinah lagi paceklik lagi. Berarti tinggi sekali harga barang-barang pada saat itu. Dia sampaikan. Ada Utsman yang membeli sumur, menyedekahkan air sampai sekarang. Dan jangan salah, ada juga orang-orang yang bagus gitu. Ada yang punya usaha, targetnya adalah menerbitkan banyak masjid, ya menerbitkan membangun masjid bagi yang membutuhkan, asal jangan padempet-dempet masjid deket-deketan gitu ya. Sayang gitu. Kita membangun masjid boleh, cuma bangun juga isinya. Membangun musola boleh, bagus lah, namanya rumah Allah ya, majelis taklim. Cuma bangun isinya, jangan sampai isinya cuma eta-eta ngumpul. Orang-orang tua aja yang datang ke masjid ya, udah sebentar lagi bau tanah. Tapi tidak digalang anaknya, tidak digalang anak mudanya, tidak digalang anak-anak remaja ke bawahnya ya, misalnya ramai atau sibuk aja memperbaiki masjid, padahal kadang-kadang belum dibutuhkan juga. Maaf ya, bukan apa-apa. Orang yang datang ke satu masjid dan begitu mewah masjidnya jadi mikir gitu. Membangun masjid juga harus membangun isinya dan membangun masyarakat di sekitarnya. Membangun pesantren pun begitu, harus membangun isinya, membangun masyarakat di sekelilingnya. Jangan sampai pesantrennya aja yang soleh, ya sisinya masyarakatnya dibiarkan, nggak bisa. Orang bangun gede-gede, pesantren tinggi-tinggi misalnya, majelis taklim hebat-hebat, masjid besar-besar, kanan kirinya ada yang di PHK, susah makannya. Ada yang cuma bisa makan sekali misalnya. Alasannya apa? Itu mau urusan pemerintah. Itu mau urusan orang-orang yang gede. Salah. Yang tidak ngurusin umatku ke dalam itu bukan umatku. Kadang-kadang begitu ya, Pak, itu di mana kayak gitu Pak? Saya nggak nyebut di mana-mana. Di mana-mana pun ada. Ya. Pak, jadi ngebangun masjid itu di mana Pak? Boleh, boleh. Beberapa masjid dibutuhkan di pelosok-pelosok. Ada orang-orang yang mu'alaf gitu ya. Di daerah kepulauan Maluku tuh ada tuh mu'alaf. Dia memang belum ini sama sekali, ada satu suku yang mu'alaf. Yang bikin masjid yang bagus di situ nih, sehingga dia nyaman, boleh, bagus. Ya. Saya kemarin baca itu ada orang satu keluarga, 3 orang doang tuh yang Islam di kampung tersebut. Yang lainnya tuh bergerak ke non, atau pindah agama ke non. Tapi dia yang dilakukan oleh bapak itu selain ya pekerjaannya cuma bikin sapi, bikin sapi lagi beternak sapi, itu juga gaduan. Itu kadang-kadang ke majelis taklim dia pakai motor kemana gitu, sampai berkilo-kilometer pakai motor dia. Dia tahu bahwa di kampungnya itu tidak ada orang yang bisa mengajarkan dia. Apa yang dia lakukan? Dia pakai motor jalan ke sana, jalan ke sini, ikut majelis taklim, masya Allah. Dan dia diiming-imingi untuk keluar dari Islam itu nggak mau. Itulah kekuatan.
Dan betapa bersyukurnya orang Bogor misalnya, betapa bersyukurnya orang Bogor, majelis taklim di mana-mana, masjid di mana-mana, pesantren berserak di mana-mana. Jadi mestinya tingkat keimanan orang Bogor, contohnya ini karena kebetulan saya di Bogor, mestinya sangat tinggi. Dan itu dibuktikan dengan sholat berjamaahnya, dengan sholat 5 waktunya, dan dibuktikan juga dengan infak yang beredar. Ya. Dengan infak yang beredar. Kalau ternyata ya jumlah masjid yang banyak, jumlah majelis taklim yang banyak, satu RW aja bisa berapa, lebih dari 5 misalnya ya, tapi tidak terbukti terhadap keimanannya, terhadap tingkat sholatnya, terhadap tingkat infaknya, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan fungsi masjid kita lemah, ya, fungsi majelis taklim kita lemah. Begitupun mungkin fungsi pesantren, lembaga keagamaan kita lemah. Kadang-kadang begitu sih, kita cuma ngurusin apa yang mencelok gitu di situ ya, hanya ngurusin masjid aja, ngurusin majelis taklim, ngurusin pesantren. Orang di sebelahnya satu RT aja ada juga yang nggak makan misalnya, terus dia diam-diam aja gitu, dengan alasan ini kan uang masjid pak, uang masjid, uang musola, uang pesantren harus digunakan di masjid, di pesantren. Itu salah. Nabi SAW juga orang masjid, ya. Yang dia lakukan, dia bantu orang. Dia jangan sampai lupa ya, kemarin ada kisahnya, ketika dia sholat langsung balik kanan masuk ke rumah, agak lama baru datang lagi. Ditanya, kenapa ya Rasul kok buru-buru itu? Saya ingat masih ada emas di rumah, saya bagi-bagi dulu. Emang bagi-bagi dulu itu, mohon maaf ya, karena ada emas saya di rumah, saya mau bangun dulu masjid ini biar bagus gitu ya. Ya bagi-bagi dulu. Ya. Jadi begitu. Ya mudah-mudahan ini kita latihan. Mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang merasa tersinggung atau apa gitu. Siapa saja lah, nggak cuma di sini, ada di orang-orang yang mendengarkan kita juga ya. Mungkin dia pengurus masjid, mungkin dia pengurus pesantren, mungkin dia pengurus lembaga keagamaan, mungkin dia pengurus lembaga sosial. Agar diingat bahwa ya, Allah menitipkan amanah ini kepada teman-teman adalah untuk mensejahterakan umat ini, ya, agar untuk mengangkat mereka menjadi muzaki kalau perlu ya, mustahik menjadi muzaki. Keren banget tuh kalau bisa begitu. Kan kadang-kadang kita begitu ya, Pak Arfan katanya harus bersedekah. Udah, saya punya uang 1 juta, saya sedekahin ke 30 orang. Saya sedekahin ke 30 orang, kalau perlu ke 50 orang, yang penting mereka dapat semua kan? Iya, tapi dikit-dikit. Paling cuma dapat, nah coba kalau sedekah itu dibagi 2 kan? Yang 500.000 oke lah dibagi-bagi, yang 500.000 ditambahin buat modal orang lah apa gitu. Tapi buat 1 orang ada strateginya begitu. Kalau enggak nanti dia tenar aja sebagai pemberi sedekah, tetapi orang yang disedekahinya tidak pernah bisa memberi sedekah. Selamanya jadi mustahil, selamanya jadi harus disedekah. Kalau bisa kasih kail juga lah, jangan cuma ikan. Kasih kail, kasih cara, gimana caranya supaya bebas dari keterbelakangan, duafa, kemiskinan. Kalau kita nggak sanggup, ngobrol sama lembaga zakat, ngobrol sama lembaga sosial yang sanggup membuat pelatihan atau apalah, banyak bentuk. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kembali lagi kepada ayat bahwa
mereka punya bisnis yang tak pernah rugi, yaitu bisnis dengan Allah. Ya, kemarin ada lucu juga nih. Saya sempat posting di Facebook. Itu sebenarnya nadanya saya nada ya santai lah gitu ya. Hehehe gitu. Kalau mau, mungkin teman-teman udah pernah ya. Kalau mau berbisnislah dengan saya, bisnis saya tak akan rugi, hehehe gitu ya. Kalau bahasa lain WK gitu. Karena apa? Ada orang-orang yang mempergunakan jargon ini, bisnis tak akan rugi, di bisnis dia. Seolah-olah dikatakan bahwa ini tak ada resiko bisnis ini. Tuh lihat tuh, yang bisnisnya gede, yang bisnisnya serius, dia bisa dikirim ke mendapatkan tur ke Prancis, tur ke Jepang, tur kemana-mana. Ya. Dapat ini, bahkan dapat hadiah umroh dan sebagainya. Tapi syaratnya harus pakai bisnis dia. Ya. Dan ada tambahan-tambahan lain, bunga-bunga dan sebagainya. Yang nggak boleh itu memang menipu ya. Yang nggak boleh itu menipu, dan kita harus hati-hati. Ya. Wah, saya ini bisnis sendiri loh. Bisnis saya bisnis sendiri. Padahal tetap aja karyawan. Cuma dihalusin aja kata-katanya. Tetap aja dia karyawan dari perusahaan itu. Dia bilang, wah kita bisnis sendiri nih. Karena kita yang punya kekuasaan. Tetap aja dikuasai sama pemilik perusahaan utamanya. Ya. Kadang-kadang begitu ya, kita terpesona tuh. Apalagi dengan kedekatan temennya. Ya. Dengan kedekatan teman. Jadi terpesona lalu. Ya. Ayat ke-30 surat Fatir. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ya. Supaya disempurnakan oleh Allah balasan bagi mereka dan mendapatkan atau ditambahkannya oleh Allah karunia-Nya, min fadli. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Nah, bisnis yang tidak rugi ini, bisnis yang mensandarkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Liyuwaffiyahum ujurahum, akan disempurnakan ganjaran. Ditunaikan apa yang dia harapkan, kemudian ditambahkan wa yaziduhum min fadli, ditambahkan karunia kepada dia. Dan memang yang orang yang berinfak itu gak pernah miskin. Ya. Pak, saya gimana mau infak Pak? Saya buat dapat uang aja perlu banting daging loh Pak. Ustaz saya Ustaz Juwahir ya, almarhum, mudah-mudahan Allah berikan keluasan kuburnya. Itu dia bilang begitu tuh. Orang ada yang manusia yang banting daging, bukan cuma banting tulang, daging dia banting, bulu juga dia banting. Untuk mencari dunia, tetap aja nggak bahagia kalau dia tidak disandarkan kepada Allah. Ya. Kadang-kadang begitu, gitu banting daging, banting tulang, nggak bisa juga buat makan aja susah. Jangan lupa bahwa sedekah itu bukan cuma hanya uang. Memberikan tenaga, membantu orang yang membutuhkan pakai tenaga kita, itu pun sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, berseri-seri muka kita, tersenyum muka kita kepada orang lain, itu sedekah. Memberikan sedikit kuah lagi, jangan kuah, sayur gitu ya kepada tetangga atau apalah bentuknya, itu sedekah. Ya. Bahkan mengucapkan tasbih, tahmid itu pun sedekah. Ya. Membuat tetangga aman itu juga sedekah. Ya. Jangan sampai
kita dianggap tetangga yang membuat rusuh, membuat tidak benar, tidak nyaman, ya. Baik baunya, misalnya ya, saya pernah tuh dulu di sini nih, di daerah sini nih, depannya mana nggak usah disebut. Saya tinggal di kontrakan. Ini cerita sedikit, mungkin teman-teman udah ingat dulu, saya pernah ceritain juga. Saya tinggal di kontrakan, 3 bulan saya ngontrak di situ, seingat saya 3 bulan ya. Ada orang ngontrak di sebelah rumah. Ternyata itu dia produsen apa? Produsen sosis ataupun saya lupa nama, sosis atau apa. Yang dia di situ, ya, sosis apa burger gitu. Nah, setiap produksi, masya Allah itu baunya luar biasa. Setiap produksi dia baunya luar biasa, penuh tepung, baunya luar biasa. Sampai ketika dia produksi, biasanya 2 hari sekali dia produksinya. Itu kita nggak kuat makan di situ, ya. Kita nggak kuat makan karena baunya busuk. Ternyata saya tanya-tanya, apaan sih isinya tuh? Iya, itu isinya tapioka, ya. Tapioka tuh aci ya kalau bahasa Bogor, dari singkong, tepung dari singkong, ya. Tapi beda antara tepung dari singkong tapioka dengan mokaf ya. Nanti bisa ditanya sama Bu Hadi. Kalau tepung dari tapioka itu diambil sarinya, onggoknya, bonggolnya dibuang buat makan sapi gitu. Tapi kalau tepung mokaf semuanya diambil, ada bakterinya atau fermentasinya. Tadi ya, jadi bahannya itu tapioka ditambah macam-macam bumbu lah ya, penyedap. Ada satu lagi, tepung ikan. Nah, tepung ikan dari mana nih? Ternyata ikan-ikan yang udah busuk-busuk tuh di Muara Angke. Masya Allah. Pantesan kita satu kontrakan pada saat itu, kalau dia produksi udah nggak kuat, nggak nafsu makan karena bau. Nah, ini tetangga yang tidak membuat aman tetangga lain. Entah baunya dari apa, urusan lain. Nggak cuma bau, kadang suara. Ya, Pak, ini kan musik saya. Terserah saya dong, telinga saya gimana. Pakai teknologi yang namanya headset. Puas-puasin dah tuh di situ. Ini tetangga sakit gigi, ada tetangga yang baru pulang, capek lelah, pengen tidur. Jam 12 malam, jam 9 malam, jam 10 malam, masih suaranya keras, Masya Allah. Anda tidak membuat aman tetangga Anda. Jadi ada teknologi namanya headset, sama suaranya tuh juger-juger gitu, terserah. Tapi jangan kencang-kencang ya, bisa pekak. Ini kita. Ada juga yang tidak aman gara-gara lisannya. Ada juga yang tidak aman karena bau-bau yang ditimbulkan, dilemparkan dekat rumahnya. Misalnya ini, kita harus hati-hati nih. Ya. Kita misalnya beternak ataupun apa, agar dijaga itu baunya. Memupuk, itu juga dijaga baunya, jangan sampai jadi nggak bisa nafsu makan orang. Pak Arfan curhat apa gimana? Bukan, banyak kejadian kayak gini. Pemilik pabrik pun begitu. Saya waktu itu ya, di daerah Wisma Asri, masih ingat mungkin, di Bekasi. Ini saya cerita sendiri. Kenapa saya ngalamin? Jadi awal saya datang ke Wisma Asri itu Bekasi, tahulah, teman-teman tahu. Waktu itu saya sempat naik sepeda kalau nggak salah. Naik motor. Terus saya berhenti di depan satu pabrik, saya nggak sebutin pabriknya mana ya. Kemudian saya makan mie ayam di situ. Saya waktu itu nggak begitu sadar. Sambil mesen mie ayam, terus saya nyium-nyium bau tuh. Ini bau banget nih, bau apaan? Saya bilang, gimana saya bisa makan begini? Sembari ya bertanya, tapi saya tanya sama tukang mie-nya waktu itu, Pak,
Ini bau apa nih apa? Ah, itu di belakang katanya. Ternyata ada pabrik yang baunya luar biasa. Ya. Dan baunya itu merembet sekian kilo tuh kemana-mana tuh. Sekarang aja ditutup kayaknya ya. Sampai waktu itu ada ada sekolah atau universitas di sebelahnya. Saya jadi mikir, ini gimana guru ngajarnya atau murid mendengar pelajarannya? Wanginya kayak gitu. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kita perlu jangan sampai lah kita jadi membuat orang tidak aman. Termasuk misalnya dia punya bisnis ya. Contoh yang gampang tuh yang paling sering ditolak orang, maaf ya saya sebutkan juga karena ini kita harus latihan juga ya. Ada teknologinya kok yang bisa membuat dia tidak bau, misalnya peternakan ayam broiler. Maaf ya saya sampaikan. Banyak ditolak di mana-mana karena nggak cuma bau, ada lalat juga. Ya. Tumpukan sampah juga begitu tuh, membuat bau dan lalat. Jadi kalau orang yang di dekat rumahnya ditumpukin sampah dari tetangganya, itu nggak cuma bau, lalat juga, nyamuk juga, jangan salah. Dan nyamuk itu radiusnya bisa ratusan meter. Semakin banyak sampah yang ditumpuk, banyak air yang menggenang, banyak nyamuk ya, dia akan membuat Aedes aegypti ya, denggi, demam berdarah denggi. Semakin banyak. Termasuk bisnis-bisnis yang kayak tadi ya, misalnya ayam broiler. Ayam broiler itu sering ditolak. Pak, kok tahu sih Pak tentang ayam broiler itu? Saya pernah tinggal. Ada hikmahnya saya ngontrak. Saya pernah tinggal di daerah Kecamatan X, Desa X. Sekitar 400 meteran ya, agak ke bawah dekat daerah sungai, itu ada peternakan ayam. Dan peternakan ayam itu kalau lagi panen pasti ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Nggak cuma bau, lalat ya. Sampai saya masih ingat itu Aifa yang menuliskan di pintu itu, lalat dilarang masuk. Aifa kalau nggak salah. Oke. Sebenarnya ada teknologinya. Ada teknologi sekarang namanya kandang tertutup ya. Jadi kandang dibuat tertutup, ada blower dan sebagainya, sehingga lebih higien. Baunya juga cepat hilang. Ada teknologinya, asal mau aja. Kalau saya pakai tuh di rumah ini pakai kunyit ya, kunyit ditaruh di air minum hewan ternak. Kalau saya di air kampung itu baunya berkurang cukup banyak ya, bau kotorannya, karena ada kunyit, dan kunyit itu bagus juga buat pencernaan hewan tersebut, ayam tersebut. Jadi ada cara-cara untuk bisa menjaga jangan sampai orang terkena hal yang buruk dari kita. Begitupun pabrik-pabrik yang tadi saya sampaikan, gimana caranya, perlu adanya instalasi air limbah dan sebagainya. Ya. Bukan tidak boleh berusaha halal, tapi ingat juga apa yang dihasilkan setelah itu. Ya. Apa yang dihasilkan setelah sampai situ ya. Wa yazid, kembali lagi ke ayat. Wa yazidahu min fadli, dan Allah akan tambahkan karunia kepadanya. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Syakur, Maha mensyukuri apa yang sudah dilakukan hambanya. Kalau hambanya berbuat yang baik, mau mengikuti aturan dia akan berikan tambahan, reward, hadiah. Ya. Nah, kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan apapun kepada kita? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.